Jadi ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat POC ya. Bisa kita lihat ini dalam plastik ini ada mangga. Ini saya gunakan 2 buah ya, mangga masak. Ada nanas 1 buah. Ini kacang panjang. Ini jagung muda pucuknya saja ya, dan juga kangkung air. Ada pisang itu di belakang sana. Ini semangka, air kelapa ya 5 liter, serta di belakang sana itu air lerinya 3 liter ya. Dan juga ini gula arennya 1 kilo. Nanti akan saya jelaskan tujuan saya membuat POC dengan bahan-bahan seperti ini ya. Dan ini juga lupa tadi satu bahannya, ini ketinggalan. Ini pepaya masak juga saya gunakan. Nah itu gue yang sendiri. Ini KUK apa bagaimana ya? Ya kemudian ini kita potong kecil-kecil gunanya untuk mempermudah saat kita blender nanti ya. Seperti ini ya. Setelah kita potong dadu seperti ini kita simpan ke dalam wadah ya. Ini saya menggunakan plastik, soalnya tidak ada wadah lain ya. Tapi di sini yang wajib diperhatikan adalah semua wadah yang kita gunakan itu wajib steril ya. Termasuk tangan juga itu wajib steril. Kenapa? Karena dalam pembuatan POC ini, terutama dari bahan-bahan yang saya gunakan itu, ada beberapa mikroorganisme yang memang sengaja saya kultur ya. Nah, jadi kalau terjadinya kontaminasi atau adanya bakteri dari luar itu biasa bisa mengganggu proses fermentasi dan bahkan bisa membunuh bakteri tertentu yang kita inginkan. Saya akan sterilkan dulu untuk wadah tempat air kelapanya ya. Cukup dengan air panas saja. Ini kita simpan, terus kemudian nanti kita kocok ya. Kemudian untuk gula arennya ini kita larutkan bersamaan dengan 5 liter air ya. Kita didihkan sampai benar-benar larut. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar dingin ya. Biasanya itu prosesnya 4 sampai dengan 5 jam ya kita tunggu. Jadi sambil kita menunggu gula airnya dingin, ini wadahnya ini kita sterilkan dulu ya menggunakan air panas. Kalau tidak ada bisa menggunakan alkohol. Kalau ada keduanya juga lebih bagus ya. Ini nanti akan menjadi tempat untuk bahan-bahannya ya yang akan kita sterilkan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita potong tadi. Terus kita rendam menggunakan air yang tidak hangat, tidak juga terlalu panas ya. Jadi cara ceknya itu pada saat kita membuat airnya itu kita celupkan tangan yang kira-kira rasa panasnya itu masih bisa kita tahan ya. Ya, atasnya ini kita tutup. Kita antisipasi saja jangan sampai ada serangga yang masuk ya. Apalagi lalat itu, kalau ada sampai lalat masuk ya sudah selesai. Ya, jadi intinya untuk membuat POC yang berkualitas itu ya sterilnya itu dia harus dijaga ya. Kemudian setelah gula arennya dingin, ini langsung kita masukkan ke dalam wadah tempat fermentasi ya. Di sini saya menggunakan jergen dengan selang di sampingnya. Karena fermentasi ini menggunakan sistem anaerob ya. Jadi tidak ada udara masuk, tapi udara bisa keluar. Jadi nanti selangnya ini bisa kita simpan ke dalam botol yang berisi air ya, agar udara bisa keluar namun tidak bisa masuk. Kemudian bahan-bahan yang kita rendam tadi ini airnya kita buang ya. Lalu kita blender menggunakan air kelapa ini. Setelah kita blender, kita masukkan ke dalam jergen yang berisi gula aren tadi ya, yang sudah cair. Ke dalam ini ya, jergen yang sudah kita isi dengan larutan gula aren yang sudah larut, yang sudah dingin ya. Di tahap ini karena semua bahan-bahan sudah steril, jadi kita antisipasi ya, kita jaga agar jangan ada serangga masuk atau lalat. Jadi tadi saya menggunakan lilin ya, itu untuk menjaga agar tidak ada serangga yang mendekat. Di sini juga saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya tidak bisa memperlihatkan proses bahan-bahan ini di blender ya, karena di sini saya belum punya penyangga HP, jadi masih menggunakan satu tangan untuk memegang HP dan satu tangannya juga untuk bekerja ya. Jadi saya rasa sulit ya untuk melakukan keduanya itu pada saat proses pemblenderan. Jadi saya skip videonya sampai pada saat semua bahan-bahan sudah saya siapkan dalam wadah fermentasi ya. Oke teman-teman, akhirnya selesai ya. Semua bahan sudah saya campur merata ke dalam wadah fermentasi ini. Jadi ini menggunakan sistem anaerob ya. Saya menggunakan selang dan penutupnya adalah plastik. Kenapa plastik? Karena saya lebih mudah memantau ya. Apabila indikatornya itu apabila plastik ini masih menggembung, berarti proses fermentasi ini masih jalan ya, masih mengeluarkan gas. Ini bisa teman-teman lihat, baru saja kita buat sudah bereaksi ya. Ini gasnya sudah keluar pelan-pelan. Ya, jadi ini yang dinamakan sistem anaerob ya. Jadi gasnya ini bisa keluar, udaranya bisa keluar dari dalam wadah ini, namun udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Jadi tujuan saya untuk membuat pupuk cair ini dengan bahan-bahan yang saya gunakan itu ada 3 ya. Yang pertama itu mikrobanya, ada enzim dan juga katalisnya ya. Untuk mikrobanya ini ada Azotobacter, Pseudomonas, Nitrosomonas, Azopyrilum, dan juga ada keluarga dari Lactobacillus ya.
Untuk enzimnya sendiri ini ada amilase dan juga pengurai zat nabati, serta mempunyai kandungan hormon giberelin dan juga sitokinin. Dan fungsinya ialah satu sebagai dekomposer ya, yaitu dapat merombak bahan organik jadi pupuk organik ya. Yang kedua sebagai bioaktivator ya, mikroba dalam POC ini dapat mensupport hara atau nutrisi untuk tanaman sesuai dengan spesifik fungsinya ya. Contoh mikroba penambat N yang mensuplai N bebas ke tanaman. Terus yang ketiga sebagai katalis ya. Katalis ini berfungsi untuk menstimulan tanaman untuk lebih maksimal mengeluarkan potensi enzim yang dimiliki sehingga tanaman itu memaksimalkan asupan nutrisi dalam masa pertumbuhan dan reproduksinya. Ya, setelah jadi seperti ini ya, ini kita biarkan fermentasi selama 14 hari atau 2 minggu ya. Jadi nanti indikatornya pada saat fermentasi sudah selesai itu yang pertama gas yang dikeluarkan oleh proses ini itu semakin hari akan semakin berkurang, dan juga baunya itu tidak busuk ya, jadi bau wangi tape ya begitu. Jadi kalau POC teman-teman itu berbau, itu tandanya berarti banyak bakteri yang sudah mati ya. Jadi bakteri juga itu mengeluarkan bau pada saat mereka mati, jadi itu harus kita jaga. Dan untuk daya tahannya ya sesuai dengan perawatan kita ya, karena ini sama halnya dengan kita memelihara makhluk hidup. Jadi kita harus memberikan dia makanan juga, yaitu berupa glukosa dan juga karbohidrat ya makanan mereka. Dalam hal ini selain nutrisi yang tersedia dari pupuk cair yang kita buat, yaitu sama halnya juga kita mempekerjakan mikroorganisme ya untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya, sehingga tanaman itu dapat dengan mudah menyerap unsur hara yang dibutuhkan untuk masa pertumbuhannya ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Mereka ini dapat bekerja selama 24 jam dan tanpa dibayar ya. Dan pupuk yang saya buat ini bisa kita upgrade ya, bisa kita tingkatkan lagi kinerjanya, kualitasnya, kuantitasnya untuk tanaman. Mungkin di next video akan saya share bagaimana caranya kita menambahkan lagi, kita meningkatkan lagi kinerjanya ya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin di next video kita akan mengupgrade ini dan kita akan tes bagaimana reaksinya kepada tanah ya, atau tanaman. Ya baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.